Oke, halo semuanya, semuanya. Kayak bakal dilihat banyak orang aja. Oke, udah lama nggak bikin video seperti ini. Video report tahunan, harian, bulanan, tergantung mau bikin videonya. Kalau saya lihat, terakhir saya bikin video ini tuh di Satrio Yogyakarta. Terakhir saya bikin video itu di tanggal, ini video seperti ini ya, video report itu terakhir di tanggal 5 Mei 2025 dan sekarang sudah tanggal 1 Juni, berarti sudah setahun lebih saya tidak bikin video seperti ini lagi. Kalau saya tidak salah juga, terakhir itu di video saya membahas tentang saya sudah resign dari The Queen, ya kan. Lalu juga ada rencana untuk pergi ke Jepang, ingin mencoba beberapa pekerjaan-pekerjaan baru, ya kan. Dan sekarang saya mau laporan hasilnya setelah setahun kemarin. Jadi kalau dilihat dari video-video sebelumnya, mungkin bisa dilihat saya sedang di kamar atau enggak sedang lagi ada di Bogor. Tapi sekarang di tahun 2026 ini, di tahun 2026 bulan Juni tanggal 1, yang mana hari ini tuh bertepatan dengan tanggal lahir Jentari. Jadi saya sedang ada di tempat kopi Samara namanya. Itu tempatnya tidak jauh dari Kirana, tempat kediaman kakak saya, Pungkas Yuda Susena. Oke, jadi teman-teman, di tahun 2026 Januari saya sedang dalam keadaan mencari pekerjaan setelah selesai resign dari The Queen ya. Ternyata tidak gampang untuk mencari pekerjaan. Saya sudah interview sekitar mungkin 10 saya interview. 10, di bawah 10, tapi di atas 5 mungkin 7 atau 8, saya lupa. Itu sangat sangat sulit. Ini tanda kutip ya, dengan tanpa bantuan relasi. Jadi murni berdasarkan portofolio, CV, ya kan. Terus juga kemampuan individual itu. Saya tidak mengandalkan relasi, minta bantuan ke teman-teman ataupun kakak. Mungkin bisa, tapi saya coba hindari karena saya ingin tahu, saya ingin menguji sejauh apa kemampuan saya dalam mencari pekerjaan untuk sendirian. Dan ternyata sulit, teman-teman. Ternyata sulit sekali. Begitu ketat persaingannya. Saya resign, mencari pekerjaan sulit. Akhirnya karena saya tidak ada pemasukan, cuma ada tabungan aja. Ya untungnya saya masih ada pekerjaan di photobooth ya, fotografer sebagai freelancer di sana. Ya sebulan bisa dapat 2 juta, itu sudah cukup untuk sendiri ya. Di tahun 2025 itu cukup. Dengan kondisi sudah ada rumah, sudah ada tempat untuk berkediaman ya, kan ada kakak saya juga di sana. Itu sudah cukup. Tapi lagi-lagi, apalah arti 2 juta jika hanya 2 juta terus meneruskan. Saya ingin ada pertambahan terus. Akhirnya di Januari awal 2026 kakak saya Pungkas itu dia menanyakan kegiatan saya itu apa setelah saya resign. Ya saya ceritakanlah semuanya, bahwasannya saya ada trouble dalam pekerjaan, kan ada kesulitan di sana, ada tantangan di sana. Akhirnya dia bantu di sana. Akhirnya saya nyerah, teman-teman. Saya perlu bantuan kakak saya. Ternyata saya ditawari pekerjaan sebagai dokumen controller atau admin project dari sebuah perusahaan baru. Dia itu perusahaan ini teman, perusahaan fiber optik, perusahaan wifi ya, perusahaan wifi. Saya sebagai admin dokumen di sana. Jadi ketika tim saya sudah selesai memasangkan tiang wifi berikut dengan atributnya, ODN, kabel segala macamnya, kan perlu ada yang namanya dokumentasi, perlu ada yang namanya dokumen legal ya teman-teman. Itu saya yang kontrol di sana. Dan sekarang sudah jalan hampir 5 bulan, karena kan dari bulan Januari kan ya udah 5 bulan lebih.
Gajinya juga lumayan teman-teman. Gajinya itu gaji pokoknya 3,6. Lalu untuk uang jalannya 1,5, mungkin bisa tembus 5 juta di sana. Tapi sampai saat ini sih karena saya tidak begitu banyak mobilitas, jadi tidak begitu banyak keluar. Ya mungkin 3,6 atau 4 juta itu udah cukup ya. Ditambah dengan foto booth 2 juta sampai 3 juta selama sebulan jika saya mengambil terus menerus. Jadi dari Senin sampai hari Jumat saya fokus di Hinalang pekerjaan saya. Lalu untuk Sabtu dan Minggunya saya coba ambil, jika saya tidak capek ya, saya coba ambil pekerjaan foto booth ya, wedding. Jadi ya income saya sebulan mungkin bisa 6 juta teman-teman. Apakah itu cukup? Untuk saya sendiri cukup. Tapi lagi-lagi, apalah arti 6 juta jika 6 juta terus menerus. Saya ingin ada penambahan teman-teman. Saya akhirnya komitmen dengan kakak saya, Pungkas Yudhistana. Jika sampai saya lulus kuliah, ya kan, dan gaji saya masih di bawah 10 juta, mau tidak mau saya harus keluar negeri untuk dapat pemasukan lebih untuk bisa memenuhi apa ya saya bilang cita-cita. Bukannya saya orang yang tidak gampang puas teman-teman, saya terlalu banyak ngomong teman-teman ya teman-teman. Kita coba untuk meminimalisir ya. Juga kayaknya terlalu tegang juga sih, mungkin karena udah lama gak bikin video kayak gini ya. Salah aja deh. Jadi isi perjanjiannya itu adalah kalau gue bisa dapat penghasilan per bulan lebih daripada 10 juta, gue nggak perlu ke Jepang. Tapi kalau gaji gue masih di bawah 10 juta, entah itu 5 ataupun 6 ataupun 7, hidup masih panjang ya. Kita nggak tahu umur sampai kapan, tapi di usia yang sekarang, gue sekarang ya 2026 ini, nanti Agustus gue udah 23 tahun, itu masih banyak waktu untuk mencoba. Jatah gagal gue masih banyak banget. Dan gue gak nyesel kemarin gue resign. Dan gue gak nyesel kemarin gue nyari kerja susah banget selama 6 bulan setelah selesai dari The Queen ya. Walaupun gue punya pengalaman 3 tahun sebagai admin, tapi ternyata gak gampang. Pengalaman itu gak cukup. Pengalaman, skill tuh gak cukup. Perlu relasi. Jadi gue gak nyesel gue resign. Gue gak nyesel. Justru gue malah senang. Soalnya ya kalau gue gak resign ya mungkin gue gak sampai nyentuh di angkanya sekarang gaji gue. Dulu gaji gue kecil bro teman-teman, kecil bro. Sekarang udah ada pertumbuhan dan gue gak nyesel gue resign. Dan kedepannya sesuai isi perjanjian, kalau sampai gue lulus kuliah gue nggak dapet gaji yang lebih dari 10, atau itu yang artinya di bawah 10, gue harus pergi ke Jepang. Pilihannya nggak harus Jepang kok, bisa ke Australia, bisa ke apa lagi, pilihannya itu kan ada Australia, apalagi ya, belajar Mandarin juga boleh. Kita tinggal dari translator kan, gede juga gajinya. Intinya seperti itu. Dan akhirnya karena pekerjaannya itu di Tangerang, ya kan, sementara gue masih kuliah di Bogor, jadi mau nggak mau gue harus punya tempat berkediaman di Tangerang. Dan kalian tahu, akhirnya gue kembali ke tempat dimana dulu gue waktu SMK. Mungkin gue belum cerita ya di video-video sebelumnya. Jadi gue tuh sempat jualan buah-buahan, sempat jualan seblak juga di satu tempat di Tangerang, yaitu di Cikupa, Bonen, pasar malam Bonen. Jadi gue tuh di sana tuh ikut sama Pak Hendy namanya. Dia itu orang tua dari temennya abang gue. Jadi gue dititipin di kontrakannya karena dia punya kontrakan banyak kan. Jadi gue disuruh ngisi tempat tinggal kontrakannya, plus disuruh jagain tempat dia jualan. Jadi dari pagi sampai siang gue sekolah, pulang sekolah gue jagain toko dia, toko buah-buahan sama toko seblak sama toko baju waktu itu, satu tempat ya. Jadi toko bajunya di dalam, toko buah-buahannya itu di area depan. Nah di sebelahnya ada seblak sama es buah itu. Jadi gue jagain di sana selama mungkin setahun ya, karena sejak almarhum bapak udah nggak ada tuh kan gue kelas 11. Nah dari kelas 11 gue pindah, cabut dari rumah, gue ngontrak di tempat Pak Hendy itu dari kelas 11 sampai kelas 12, berarti setahun sampai lulus sekolah. Gue kuliah cabut ke Bogor dan gue ke Tangerang lagi untuk pekerjaan di Hinalang. Gue ketemu lagi sama orang tua yang dulu sempet
bantu gue di masa-masa sulit sama Pak Hendy kan. Dia yang nemenin gue teman-teman di Tangerang. Abang gue jauh-jauh, abang gue kayak di Bogor, tapi nggak apa, itu bagian dari apa yang gue bilang, kehidupan. Tapi seru. Itu yang ngebikin gue juga jadi lebih peka terhadap kesulitan. Bukannya gue mau bilang kalau gue tuh lebih paham dengan penderitaan hidup atau apa, enggak. Ya kita semua ada porsi masing-masing. Lu juga yakin, gue juga yakin di antara kalian nonton video ini mungkin juga punya kesulitan yang mungkin lebih sulit daripada gue, atau enggak mungkin karena kesulitan itu ya lagi-lagi itu perspektif. Itu bakal panjang ngebahasan, tapi intinya sekarang gue di Tangerang, gue kerja di Jinala sambil foto booth kan, lebih dekat juga sama keluarga kan, sama bukannya dulu juga kan, lebih dekat sama teman-teman ya kan, karena dari gue SD sampai gue SMK gue kan di Tangerang, teman-teman gue di sini semua, sedangkan di Bogor gue nggak ada teman-teman yang lama, teman baru semua. Itu pun di Bogor kan udah pada ini kan teman ketemu kuliah, jadi interestnya tuh nggak begitu kuat, beda dengan waktu gue ketemu di sekolah kan, dari SMK atau bahkan dari SMP juga ada teman-teman di sini. Seru di sini, menyenangkan, belajar hal baru, ketemu teman-teman baru, ketemu teman-teman lama. Dan kemarin itu sempat ada hal baru. Jadi gue itu ikut trading teman-teman dulu dari tadi. Gue ikut trading gue ikut forex, SAU, USD, jual beli mata uang. Itu disuruh Mas Supung karena kata dia ini adalah lubang kelinci, ini adalah peluang kita untuk bisa berubah hidup. Sangat-sangat ini apa, lebay kata-kata, tapi memang bener, ini adalah peluang yang mana kalau nggak dicoba sekarang kapan lagi ya kan. Selagi ya mungkin sebelum kita bahas lebih dalam soal trading forex, gue bakal bahas dulu secara umum apa itu trading forex. Jadi trading itu adalah jual beli mata uang. Di sini itu ada banyak peer itu ada banyak pilihan penjualan, ada penjualan Bitcoin, ada penjualan perak, ada penjual oil pun emas ada. Terus juga antar mata uang negara, misal dari rupiah ke USD ataupun dari yen ke USD, itu juga bagian dari trading forex ya. Nah, yang gue suka dari trading forex ini itu cuma salah satunya itu ada di trading SAU ya, terhadap USD. Jadi harga emas terhadap dolar itu sangat seru, karena kenapa? Sangat fluktuatif, pergerakannya itu sangat besar. Tapi pertanyaannya, apa yang bisa menggerakkan market candle ini gue sambil buka kok sini. Tuh. Jadi, apa yang bisa bikin harga itu naik turun untuk harga emas? Fundamentalnya itu ada. Ketika perang, ketika krisis, ya kan, ketika sedang ada konflik antar negara, pasti mata uang, harga emas itu berpengaruh teman-teman. Pasti. Seperti yang kita tahu, emas itu kan adalah save money paling bagus teman-teman ya. Emas, terus juga apalagi properti itu adalah benda-benda yang paling aman untuk kita simpan uang di sana. Kenapa? Yang pertama, tidak terkena inflasi, ya kan? Inflasi, ya kan? Beda halnya kalau kita naruh uang dalam bentuk rupiah. Sekarang aja rupiah udah turun, ya kan? Sekarang itu $1 setara dengan 17.800 rupiah. Di sebulan yang lalu itu di harga 17.500. Jadi ada penaikan sebesar 400 rupiah selama kurang lebih tidak lebih dari 2 minggu. Bayangkan kalau kita naruh uang 1M atau enggak mungkin 100 juta deh di rupiah, hilang uang kita. 400 rupiah dikali 1M kan berapa? Itu juga sangat besar. Jadi emas, properti itu bagian dari tempat untuk kita menaruh uang dengan baik ya, dengan aman, untuk menghindari tadi inflasi. Nah, itu yang dapat menggerakkan market atau candle yang tadi saya tunjukkan tadi itu, naik turunnya.
Jadi di trading ini ya mau tidak mau kita harus belajar fundamental, kita harus baca berita, kita harus baca sejarah negara tersebut, kita harus baca sejarah dolar, kita harus baca sejarah emas, kita harus baca sejarah harga, ya kan? Kita harus baca pola, gitu. Kita harus baca pola. Di sini tuh ada pola banyak banget. Nah, metodenya itu ada banyak. Ada SNR, ada SND, ada BEPX, ada juga Ichimoku, ada juga pullback, order block, segala macam itu banyak. Itu ada banyak teknik dalam membaca market, membaca pergerakan harga dolar, harga emas. Itu ada banyak caranya. Tapi yang sekarang lagi gue pakai itu adalah metode BPX, metode SND, SNR itu cuma 3 aja, itu udah cukup. Gue bakal coba metode ini selama kurang lebih 100 kali gue melakukan trading. Jika hasilnya bagus, maka akan gue coba perdalam lagi. Tapi jika hasil atau win rate-nya rendah, di bawah 50%, gue akan coba cari metode lain. Karena di sini tuh ada banyak metode. Ya lagi-lagi, siapa sih yang bisa baca harga emas? Siapa sih yang bisa baca harga dolar, ya kan? Kalau lu bisa baca harga dolar akan segini, berarti kan lu secara tidak langsung lu udah bisa memprediksi fundamental, ya kan? Karena pergerakan pasar itu sebanding dengan fundamental. Kalau lu bisa memprediksi harga pasar, harga emas, berarti lu bisa memprediksi harga fundamental, ya kan? Karena ini harga emas itu bergerak ini deh. Karena ini harga emas itu bergerak karena fundamental. Kalau lu bisa prediksi ini harga emas bakal naik ke atas atau bakal ke bawah, berarti kan secara nggak langsung lu juga udah bisa baca pergerakan fundamental. Nah, itulah kenapa banyak orang yang bilang itu metode itu tidak ada yang 100% benar. Lagi-lagi, metode hanyalah metode, teori hanyalah teori. Yang menggerakkan harga itu tetaplah kehendak, tetaplah sesuatu yang tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditetapkan, ya kan? Lu cuma bisa memprediksi harga akan ke angka seberapa, memprediksi, bukan menetapkan. Kenapa? Ya karena lagi-lagi pasar, market, siapa sih yang bisa nebak market? Siapa sih yang bisa nyuruh market? Ya, ada begitu banyak probability, ada begitu banyak pertimbangan. Lalu pertanyaannya, ketika semua metode ini tidak bisa dikatakan benar sepenuhnya, lalu apa yang paling baik? Yang paling baik adalah yang berkecenderungan benar, yang mendekati tadi apa yang gue bilang, metode adalah metode, teori adalah teori. Yang menggerakkan pasar tetaplah pasar, bukan metode, bukan teori. Jadi gue bakal coba cari metode yang mendekati bagus, ya kan? Di atas 50, di atas 60 tuh gue pakai metodenya. Dan metode ini tuh udah gue pakai kurang lebih sebulan, karena gue udah hampir sebulan lebih ikut trading. Gue sempat hilang banyak. Ini ada kejadian lucu. Jadi di seminggu pertama gue trading, itu tuh lagi masa-masanya perang Iran dengan Amerika, ya kan? Harga emas turun parah. Di sini tadi ya, karena ada fundamental, ya kan? Iran dengan Amerika sedang perang, harga dolar jadi naik, harga emas jadi turun, ya kan? Otomatis candle-nya pun akan turun semua, akan bearish, akan turun harganya. Kalau harga bakal turun, lu nggak perlu teori bro, lu nggak perlu metode, lu tinggal pasang harga bakal turun, pasti bakal turun. Kenapa? Karena fundamentalnya jelas, harganya bakal turun. Orang yang tidak begitu paham trading pun pasti akan bilang kalau harga bakal turun. Tebakannya benar ya, dia bakal dapat uang, profit, ya kan? Jadi singkat cerita, di seminggu pertama gue lihat ada fundamental berita lagi turun nih, Amerika lagi naik, ya harga USD lagi naik, ya gue tinggal bilang aja harga emas bakal turun. Gue tebak dan ternyata bener. Apa yang terjadi? Gue dapat $50, kurang dari 1 jam. Gue dapat sekitar 800.000 kurang dari 1 jam. Di situ gue ngerasa jago. Dengan modal $50. Jadi gue modal $50, gue dapat $50. Itu udah 100% modal dari gue. Profitnya ya. Nah,
Di situ gue merasa jago banget, gue merasa gue keren banget, gue baru seminggu trading gue udah dapat $50 dari modal gue segini. Di situ gue greedy. Di minggu keduanya gue coba main lagi dengan lot yang lebih besar, dengan gejolak perang yang sudah tidak begitu kuat, sudah ada perdamaian di sana, sudah ada kesepakatan untuk gencatan senjata saat itu. Akhirnya apa? Setelah gue lihat market yang tadinya gue pikir ini kayaknya bakal turun nih, gue pasang sell, ternyata beberapa kali gagal dan akhirnya loss sampai minus gue, sampai kena margin call, hampir margin call. Apa pelajaran yang bisa gue ambil? Pelajaran yang bisa gue ambil itu adalah ya, merasa pintar itu adalah sebuah kebodohan ya. Apalagi gue baru seminggu trading, gue merasa paling jago karena gue udah dapet banyak, padahal itu cuma karena hoki doang, cuma karena gelombang pasarnya udah lagi kelihatan jelas aja. Semua orang juga tahu pasti bakal turun, jadi gue pasang turun dan gue bener, gue pikir gue pintar, tapi ternyata ya gue hoki aja. Dan hal seperti itu tuh nggak ada setiap saat, nggak ada. Lalu sampai hari ini itu gue sedang minus. Ini setelah gue belajar ya, dan masih tahap belajar tuh sekarang gue masih minus $150. Ya ini sekitar, kalau kita pakai uang sekarang ya, rupiah sekarang ya, 17.800 dikali 150. Oke, gue masih minus sekitar 2,6 2.600.000. Gue masih minus 2.600.000. Ada emosi dari gue untuk coba, ayo main lagi, kita bakal balik modal kok, lu tahu cara mainnya, yuk, lu tinggal baca fundamental, lu tinggal baca market entry, poin sell ataupun buy, pasti bisa. Enggak, gue udah 2 kali kemakan dengan ego gue seperti itu. Gue berpikir kalau gue tuh bakalan bilang, oh ini bakal naik, tapi ternyata enggak. Cara main trading gak gitu bro, lu gak bisa ngebalikin kerugian lu di hari yang sama. Bisa mungkin kalau lu punya uang begitu banyak, tapi karena uang gua cuma ya lagi-lagi 6 juta, itu kan perlu keringetan banget. 4 juta bisa sambil nyantai-nyantai dikit lah, dipotong trading, dipotong makan, dipotong biaya kontrakan, dipotong listrik, dipotong makan, dipotong bensin. Itulah uang yang gua pakai buat trading, 1 juta ataupun 800.000 sebulan. Dan lu berharap tuh bisa dapat 2 kali lipat dengan waktu yang sama, di hari yang sama. Dengan lu mau nyuruh Iran sama Amerika perang lagi itu supaya bisa lu balikin modal. Nggak gitu cara main trading. Jadi sampai hari ini gue masih minus, bisa gue katakan gue masih minus. Gue masih rugi sekitar 2,6 tadi. Dan gue gak nyerah, soalnya lagi-lagi ini juga gak lepas dari bantuan support abang gue, Mas Upung. Dia bilang ke gue gini, oh ya, kemarin tuh dia ulang tahun, dia sudah umur 30 tahun. Karena umur gue 22, akhirnya gue nanya ke dia kan, Mas, umur lu sama umur gue selisih 8 tahun, lu lebih tua dari gue. Coba mas, satu kalimat ataupun satu kata yang bisa menggambarkan ataupun pesan yang mau sampaikan ke gue, untuk gue bisa memprediksi kira-kira di umur 30 tahun apa yang perlu gue dapatkan, dan apa yang lu ngerasa dulunya harusnya gue seperti ini nih di usia gue saat ini. Jadi gue minta satu kalimat atau satu kata yang bisa menggambarkan 8 tahun untuk gue. Dan disitu dia minta waktu nanti jawabnya. Akhirnya kita masih belajar lagi, kita belajar. Akhirnya setelah beberapa saat kemudian dia bakal jawab satu kata. Dia cuma bilang sekarang. Dia cuma bilang sekarang doang. Kadang gue tanya lebih dalam kan, maksudnya sekarang tuh sekarang apa? Kata dia ya sekarang, apapun yang mau lo lakuin sekarang. Lu mau trading, lakuin sekarang. Lu mau belajar, lakuin sekarang. Lu mau coba hal-hal yang begitu berisiko, cobain sekarang ya. Dan bisa kalian lihat,
gue coba main trading dengan keuangan gue yang tidak begitu sehat, dengan resiko yang begitu besar. Pasti kalau kalian tonton, ada begitu banyak video-video yang menyarankan untuk trading dengan uang dingin. Jadi ada uang apa ya, uang bulanan, uang tabungan, uang darurat. Nah, ini uang dingin di bawahnya, ada uang trading. Nah, inilah yang dipakai untuk uang trading, uang dingin. Jadi ketika uang dingin ini hilang, lu masih ada uang darurat. Ketika uang darurat digunakan, lu masih ada tabungan. Begitu cara mainnya. Jadi ketika lo kehilangan uang dingin, ya lu nggak begitu masalah karena ini uang dingin, ini bukan uang darurat bahkan. Tapi lagi-lagi dengan keuangan gue cuma yang bukan gue nggak bersyukur, tapi dengan keuangan gue yang ala kadarnya, apalah daya gue untuk punya uang dingin, ya kan? Gue punya uang tabungannya syukur, gue punya uang daruratnya syukur, apalagi uang dingin. Uang dingin gue paling receh nah, gope-gopean gue kumpulin di toples kongan, itu paling uang dingin gue. Itu mau uang dingin beneran, dingin gak pernah gue pakai. Gopean, siapa yang mak gopean? Kepake sih kalau diparkir. Jadi ini sangatlah berisiko, tapi gue gak nyesel. Gue kehilangan uang 2,6, gue gak nyesel. Itu pelajaran banget buat gue. Gue belajar tentang bagaimana cara gue untuk mengelola emosi, mengelola pikiran, ya kan? Ketika gue lagi entry, lalu gue ngeliat harganya udah bagus, udah bakal biru, gue bakal dapet uang, tapi ternyata gue tahan gak gue ambil, akhirnya hilang lagi. Gue belajar untuk manajemen resiko di sana. Gue belajar banget di situ. Dan alhamdulillah tadi beberapa kali entry, tadi itu gue entry sebanyak nih hari ini tuh gue entry 3 kali gue entry, gue dapet $3. Ya, gue dapet $3,4. $3,4 itu setara dengan 60.000. Gue dapet 60.000, itu kurang dari 1 jam. Ini kalau gue ngerasa kayaknya kurang, bisa kayaknya $100, bisa nih $100 nih, bisa aja, tapi bisa juga gue dapat $100 hari ini juga. Tapi gue hari ini gue udah dapat $3 dengan metode yang gue pakai. Dan sekarang gue coba untuk baca market lagi, gue sambil bikin video. Kalau ada momentum, kalau lagi ada harga yang gue rasa kayaknya ini bagus, gue bakal entry. Tapi kalau nggak ada ya tunggu aja, jangan maksa buat masuk market kalau nggak ada pertimbangan. Jadi jangan asal masuknya tuh. Benar-benar pelajaran banget sih untuk bisa kehilangan uang 2,6. Mungkin bagi beberapa orang 2,6 tuh kecil ya, tapi buat gua 2,6 tuh hampir kayak separuh gaji, 50%. Apakah itu berisiko? Banget. Apalagi kalau ini dilakukan dengan kondisi gua udah punya anak ataupun udah punya istri, ini bahaya banget. Dan untungnya gua masih belum ada tanggungan. Jadi kalaupun misal gua kenapa-napa, gua masih ada punya keluarga kan, gua masih punya abang, gua masih punya mama. Tinggal gue pasang muka tembok aja kan, pura-pura bego, malu kan segala macam. Tapi enggak lah, gue berusaha untuk tidak sampai tahap seperti itu. Gue bakal belajar lagi, gue bakal coba lebih hati-hati dalam trading. Dan ini akan kembali ke perjanjian sebelumnya. Kalau gue bisa dapat penghasilan 10 juta lebih selama sebulan, gue nggak perlu pergi ke Jepang, gue nggak perlu pergi ke luar negeri. Bukannya gue nggak pengen, gue pengen, tapi kalau gue keluar negeri hanya untuk mencari uang, minimal 5 tahun di sana, ya kan? 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, teman-teman. Gue nggak cuma ngorbanin usia di sana, gue ngorbanin waktu, gue ngorbanin masa-masa gue bersama keluarga di Indonesia. Gue jauh dari keluarga, gue jauh dari teman-teman. 5 tahun, gak masalah sih, tapi kalau bisa tidak ya kenapa tidak, ya kan? Kalau nggak perlu keluar negeri ya kenapa perlu, ya kan? Toh sama-sama 10 juta gajinya, sama-sama besar. Jadi gitu, gue bakal coba belajar di sini. Itu untuk update kehidupan gue saat ini. Lalu untuk kuliah bagaimana? Kuliah sekarang sedang tahap skripsi. Sekarang hari Senin, tanggal 1 Juni, ulang tahun Jintari. Dia lagi di rumahnya, nanti gue kesana.
Em, Lagi tahap skripsi, nanti hari Selasa gue coba buat submit ulang lagi skripsi gue yang revisian, gue coba perbaiki lagi. Mudah-mudahan kita lulus tanggal bulan 10 ya, November. Sekarang kan baru bulan 6 Juni ya, semoga bisa. Sekarang lagi tuh ya, sekarang lagi ditemenin sama Septiani, kita sebut Biro. Di video-video kemarin pun kita sebut nama dia Biro, dan sekarang masih sama Biro, masih bertahan, alhamdulillah. Dan ternyata dia tuh orang yang bisa gue bilang ya orang yang baik, dari keluarga baik, bisa support dengan baik, mau dikasih nasihat dan juga mau ngasih feedback yang baik juga. Sampai saat ini sih overall masih bagus, masih nggak ada alasan untuk bilang tidak, masih bagus, masih nyaman, masih enak. Terima kasih. Apakah akan bertahan sampai tahun-tahun kedepannya, kita nggak pernah tahu, we never know. Tapi ya kalau ada upaya untuk bisa bertahan ya akan kita upayakan. Kita akan tumbuh bareng-bareng. Dan begitupun dia pun dengan kehidupannya juga cepat bagus kok teman-teman. Dia ada pekerjaan baru di bidang yang baru, dengan skill baru, teman-teman baru, pengetahuan baru, dan gaji yang mungkin lebih bagus, lebih layak. Bukannya berarti itu kemarin tidak layak, tapi ada pertumbuhan lah, dan itu cukup bagus. Jadi hari ini tuh gua kan sekarang hari Senin ya, tanggal merah kan, hari Pancasila. Setelah gua 1 minggu foto booth ya kan, libur tuh gua pakai buat kerja kan. Tadinya tuh hari Senin gua tuh mau tidur, mau istirahat, tapi gua lupa hari ini Jentari ulang tahun. Gua disuruh ke rumahnya kan, disuruh ke kontrakan Supung yang di Kirana. Karena gua pakai buat kesini. Gua kesini tadi nyampe sini tuh sekitar jam 1 siang. Bantu-bantu kan, masang-masang dekorasi, masang balon, baca-bacaan itu kan. Jentari kan bahagia, oh makasih Mas Iyo, Om Iyo makasih ya. Gue beliin aja kan, dia kan lagi suka gambar ya. Gue beliin dia itu satu set alat lukis. Jadi ada spidol, ada lukisan, ada krayon, pensil warna, satu set. Gue beliin, gue kasih dia. Tapi dia belum lihat hasilnya sih. Dia belum lihat kadonya. Dia baru lihat bungkusannya kan gue bungkus juga tuh kadonya. Gue sana jam 1, terus tadi jam 3-an gue cabut karena acaranya ternyata masih lama kan. Acaranya masih jam 5-an. Jadi ya gue pikir ngapain juga kan di sini kan, kayak masih datang juga kan, masih ada teman-temannya dari Balafir kan, malu lah cewek-cewek semua. Jadi gue coba cabut ke Samara, nggak jauh kok rumahnya di sini, sekitar 5 menit juga sampai. Gue di sini tadi tuh gue tuh pengen ngerjain skripsi, tapi gue ngeliat market, kayaknya seru nih. Gue coba entry, ya lumayan dapet $3 kan, gue simpen. Terus gue baca market lagi dan gue pikir kayak kenapa nggak bikin video sekalian. Ya udah gue bikin video. Jadi nanti malam rencananya gue mau bikin revisian, biar nanti Selasa gue submit ke dosennya. Itu menyenangkan. Gue jadi punya semangat untuk bisa bertahan hidup lebih lama. Gue pengen kaya raya. Kenapa gue pengen kaya raya? Karena kalau kita sudah kaya raya, kita menjadi punya lebih banyak peluang untuk berbuat baik. Peluang untuk berbuat baik lebih banyak. Bukan berarti dengan saat ini kita nggak bisa berbuat baik, tapi berbuat baik itu kan tidak hanya berdoa. Akan lebih baik jika kita berbuat baik dengan doa sekaligus dengan bantuan yang dia butuhkan. Merubah hidup. Gue pernah dengar di satu ayat Al-Quran itu, gue nggak tahu ayat yang mana, entah itu ayat Al-Quran atau hadis ya. Pokoknya intinya tuh dari bahasa Indonesia ya, intinya tuh tidak akan berubah suatu kaum jika tidak kaum tersebut yang ingin berubahnya, ya kan? Kembali ke kata-kata Mas Supung tadi, sekarang, ya kan? Sekarang yuk, sekarang. Di usia gue sekarang yang udah 22 menjelang 23, ya sekarang aja. Why not? Toh kalau kalah ya cuma kalah doang, gak sampai ngutang kan. Trading juga masih pakai uang sendiri, kenapa enggak? Kita bakal coba. Dan gue punya feeling bagus di sini di trading ini. Semoga bagus ya teman-teman ya, bantu doanya juga. Semoga bagus ya, semoga bagus. Apalagi ya? Ada yang berubah nggak dari tampilan gue dari video terakhir? Ini gue baru cukur rambut, ternyata rambut gue segini panjang teman-teman. Ini udah kena kuping, gatel banget. Akhirnya gue coba cukur kan.
Ya gue juga sekarang suka pakai jam ROG kayak gitu. Kelihatannya disuruh. Kira-kira di video berikutnya gue bakal bahas apa ya? Di video tahun depan. Atau mungkin gue bakal bikin video juga dari tanggal 5 Agustus kan di ulang tahun gue bakal bikin video lagi mungkin. Atau mungkin bikin videonya sama Biru mungkin. Kita bakal bikin podcast berdua. Kita nggak tahu. Oke, udah 35 menit. Gue rasa cukup untuk video seperti ini. Terima kasih untuk kalian sudah nonton. Dan untuk Satrio di masa depan, gue yakin lo gak bakal nyesel dengan keputusan lo saat ini. Ingat, lo udah mulai semuanya di usia yang sekarang. Entah hasilnya di depan nanti berhasil ataupun gagal, intinya keputusan yang lo ambil saat ini itu adalah keputusan yang tepat. Ini memang saatnya untuk ambil risiko. Jangan pernah nyesel karena sudah memulai ini. Oke? Bersyukur. Tapi gue yakin lo bakal berhasil. Semangat.